Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam perkuliahan berikutnya. Hari ini materi kita menuntaskan bahasan bab 3 tentang menampilkan record. Ya, jadi pembahasan berikutnya yang belum kita uraikan itu adalah tentang menampilkan record. Jadi setelah record kita akses, kita tampilkan. Sebelum ditampilkan, maka kita bisa menyajikan record tadi dalam posisi yang berurutan. Untuk pengurutan record, kita menggunakan perintah order by. Kemudian dalam pengurutan data hanya ada dua metode yang dipakai. Data diurutkan secara ascending atau data diurutkan secara descending. Perintahnya sendiri, order by itu diletakkan di akhir sebagai penutup dari perintah SQL. Jadi setelah pernyataan select, kemudian ada pernyataan from, ya, baru nanti terakhir ditutup dengan order by. Di penulisannya order by, kemudian dituliskan dengan kolomnya apa, lalu kemudian metodenya. Ya, lebih jelasnya kita lihat pada contoh yang berikut ini. Baik, misalnya di sini kita mau menampilkan record, titipkan di sini kita tampilkan mulai dari nomor induknya, employee ID, ya ini kita tulis nomor induk karyawan, kemudian nama yang bullet kolom, last name, nama, kemudian gaji dari kolom salary, gaji, ya, lalu kita akses, diambil dari tabel employees, kemudian kita batasin recordnya, misalnya hanya record dengan employee ID misalnya ya antara 100 hingga 120. Lalu kemudian kita urutkan order by. Nah, kita urutkan berdasarkan salary. Nah, kemudian kita akan buat pengurutannya mulai dari salary terkecil sampai salary terbesar. Berarti metodenya adalah ascending, ya. Lalu kemudian kita jalankan. Baik, kita lihat hasilnya pada bagian output, ya. Nah, ini kelihatan seluruh gajinya disortir, mulai ditampilkan dari gaji yang paling kecil 2.500 sampai dengan gaji yang paling besar 24.000. Yang ditampilkan itu mulai dari nomor employee ID 100 sampai dengan 120. Nah, untuk metode pengurutan ascending ini boleh dituliskan seperti ini, boleh tidak. Jadi pada saat kita hanya menuliskan order by salary, itu berarti pengurutannya secara ascending. Contoh, misalnya saya urutkan berdasarkan employee ID-nya, employee ID, misalnya berdasarkan nomor induknya. Nah, nanti akan terlihat kolom yang pertama, pada kolom nomor induk ini akan muncul dari yang terkecil, yaitu 100 sampai yang terbesar, jadi 100 sampai dengan 120. Kemudian untuk pengurutan descending, nah ini harus ditulis des. Nah, seperti ini. Maka recordnya akan diurutkan mulai dari nomor induk yang paling besar. Ya, 120, 119, 118 dan seterusnya. Kemudian selain menggunakan kolom untuk pengurutannya, nah kita juga bisa menggunakan nomor urut kolom. Misalnya sini ada 3 kolom, employee ID, ada last name, ada salary. Nah, kita mau mengurutkan misalnya berdasarkan namanya. Nama itu ada di kolom kedua. Nah, kita boleh menuliskan di sini hanya dengan menuliskan nomor urut kolomnya, yaitu kolom kedua. Nah, kita jalankan, kita lihat hasilnya. Nah, oke, terlihat
diurutkan secara descending pada kolom yang kedua, dimulai dari nama berawalan huruf W, kemudian U, T, S, R, dan seterusnya. Jadi berurutan dari abjad yang paling akhir, ya, yaitu W, sampai ke abjad yang paling awal. Nah, bolehkah kita melakukan pengurutan menggunakan lebih dari satu kolom? Menggunakan lebih dari satu kolom, ya bisa, boleh. Ya, boleh kita gunakan misalnya beberapa lebih dari satu kolom. Contoh di sini, kalau di contoh ini mungkin nggak terlalu terlihat ya, tapi coba misalnya saya ganti kolomnya, saya ganti ya, sini saya ganti, misalnya saya gunakan kolom departemen. Nah, biar kelihatan departemen ID, ini saya buat nomor departemen, saya ganti departemen ID-nya antara misalnya 10, antara 40 sampai misalnya 70. Nah, ya, kita urutkan berdasarkan dua kolom. Misalnya berdasarkan kolom yang pertama, departemen ID, ini order by departemen ID, saya buat departemennya secara ascending. Kemudian diurutkan yang kedua berdasarkan salary, salarinya secara descending. Artinya kita urutkan pertama berdasarkan departemennya, mulai dari departemen 40, 50, 60, 70. Kemudian salarinya diurutkan dari yang terbesar. Kita lihat hasilnya. Oke, perhatikan rekodnya sudah terurut berdasarkan departemennya, dari departemen 40, departemen 50, ya, kemudian departemen 60 sampai departemen 70. Nah, kemudian pengurutan yang keduanya berdasarkan salary secara descending. Nah, salary ini akan terlihat berurutan atau tidak, yaitu berdasarkan hasil pengelompokan atau pengurutan yang pertama. Artinya, salarinya akan terlihat terurut berdasarkan departemen masing-masing. Nah, di departemen 40, ya karena cuma satu record, kita nggak bisa lihat terurut atau tidak. Tapi di departemen 50, ini kan ada banyak record. Nah, perhatikan salarinya itu terurut dari yang terbesar, 8.200, 8.000, 7.900, 6.500, dan seterusnya. Jadi dia berlaku pengurutannya berdasarkan hasil pengurutan yang pertama. Kita lihat lagi di departemen 60 juga demikian. Yang terbesar 9.000, 6.000, 4.800, 4.800, dan seterusnya. Ini dua metode pengurutan yang bisa kita gunakan, baik metode ascending atau metode descending. Nah, demikian untuk video kita hari ini sebagai penutup dari pembahasan bab 3 tentang menampilkan record.